Oke, oke, kita mulai teman-teman. Siap? Siap, Bu. Saling mengingatkan nanti pas prosesnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Bapak yang hadir pada Zoom meeting kali ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, saya Wiwin Yuliani sebagai DPL pada sesi refleksi kali ini. Seperti yang rekan-rekan ketahui, di 2 minggu kemarin, Ibu Rita sebagai guru model kita sudah melakukan tahap persiapan observasi lapangan dengan dibimbing oleh guru Pamong, Bu Bibah, dan kita juga sudah melakukan refleksi untuk tahap persiapan dan observasinya. Begitupun kemarin, tepatnya di tanggal 29 Oktober, Bu Rita sudah melakukan tahapan pembelajaran yang sudah kita observasi bersama oleh rekan sejawat, guru Pamong, maupun oleh saya. Nah, hari ini kita sepakati melalui Zoom meeting ini kita melakukan refleksi terhadap apa yang sudah dilakukan oleh Ibu Bibah, baik itu pada tahap persiapan, pembelajaran, dan refleksi akhir oleh diri. Nah, sebelum saya memulai refleksi kali ini, saya akan menjelaskan aturan dalam refleksi kali ini. Sesi-sesinya seperti apa? Yaitu yang pertama, saya akan mempersilahkan Ibu Rita untuk menyampaikan refleksi dirinya terkait pengalaman mengajar pada hari kemarin. Setelah itu, kita akan sama-sama mendengarkan refleksi dari Ibu Bibah sebagai guru Pamong, kemudian refleksi dari teman-teman sejawat untuk menyampaikan saran membangun, dan nanti saya akan menyimpulkan refleksi kali ini untuk perbaikan di kemudian harinya. Setuju, Ibu Bapak? Setuju. Iya, Ibu. Siap. Silakan sekarang saya persilakan untuk Bu Rita menyampaikan bagaimana perasaannya setelah melaksanakan tahap pembelajaran kemarin. Mangga Ibu Rita. Baik, terima kasih Ibu Wiwin. Alhamdulillah setelah pembelajaran kemarin, saya merasa senang ya karena melihat reaksi anak-anak begitu antusias dalam pembelajaran. Dari tahap persiapan juga sudah dilakukan dengan persiapan media maupun dengan RPP. Itu mungkin untuk di tahap persiapan, Ibu. Ibu Bibah. Bu Rita, maaf. Untuk tahap persiapan sudah oke ya, dibantu oleh guru Pamong. Kemudian untuk tahap pembelajaran, apakah Ibu Rita merasa bangga gitu ya, sudah melakukan tahap pembelajaran yang sesuai? Apakah ada kendala, terus tantangannya ketika pembelajaran? Lalu kemudian apa hikmahnya dari pembelajaran kemarin untuk perbaikan ke depannya untuk Bu Rita sendiri? Mangga Bu Rita. Ya, saya merasa bangga juga ya, karena dengan pembelajaran yang saya terapkan, melihat dari antusias dan reaksi anak, respon anak, itu sangat apa ya, tercapailah dari tujuan pembelajarannya. Di mana saya menyampaikan untuk tujuannya itu anak dapat mengenal binatang ya melalui gambar. Adapun ya kendala-kendalanya mungkin apa ya, dari saya mengkhawatirkan anak akan ada yang bosan ya, karena pembelajaran yang saya berikan hanya berupa media boneka tangan seperti itu. Mungkin dari sini, dari kendala yang saya hadapi, ada masukan-masukan yang akan membawa perubahan, perbaikan kepada pembelajaran yang telah saya lakukan maupun nanti yang akan saya lakukan pada berikutnya. Terima kasih, Sama-sama. Rita. Ada lagi mungkin Bu Rita? Cukup. Eh, Proses Siap, Bu. diskusi anak dan sebagainya sudah eh, cukup proses kayaknya, Bu. anak cukup siap. Silahkan, kemudian saya persilahkan kepada Bu Bibah sebagai guru Pamor. Ya, terima kasih atas waktunya, Bu. Bagus ya apa yang sudah diutarakan oleh Bu Rita. Apakah ketika Bu Rita melaksanakan pembelajaran, Bu Rita sudah menyiapkan media dan skenario kegiatan tersebut, Bu?
Sudah, Bu. Saya menyiapkan boneka hewan dan juga lembar gambar ya. Tapi saya masih agak khawatir, yaitu kembali tadi khawatirnya anak-anak akan bosan seperti itu, Bu. Oh gitu. Selain itu ada lagi, Bu. Selain itu di awal mungkin dengan ya memberikan cerita boneka tangan ya, Bu ya. Jadi anak-anak bisa berkomunikasi juga ya dari cerita tersebut. Ya, siap-siap. Angga selanjutnya, Bu. Bu Bibah mungkin bisa menyampaikan saran refleksi untuk perbaikan di kemudian harinya untuk Bu Rita sendiri, menurut pandangan Bu Bibah. Ya, jadi kalau menurut saya, Bu, refleksinya ketika Ibu memberikan materi seperti itu, Ibu bisa menambahkan ice breaking, Bu, seperti tepuk tangan sebelum berpindah kegiatan. Jadi fokus mereka itu kembali full. Kalau mereka itu kan anak-anak usia 7 tahun ke bawah itu mereka itu konsentrasinya paling 10 atau 5 menit lah Bu ya. Jadi ketika mereka akan beralih, mereka itu harus fokus kembali. Nah, Ibu bisa memberikan ice breaking atau jeda singkat dengan lagu atau tepuk tangan. Misalnya tepuk tangan, tepuk polisi atau sebagainya. Jadi dengan saran-saran seperti itu menurut saya itu bisa mengembalikan fokus mereka sehingga Ibu bisa menguasai kelas dengan baik seperti itu, Bu. Nah, kalau misalnya Ibu memiliki cara yang lain itu lebih bagus sehingga ketika Ibu memberikan pembelajaran itu sudah sangat menarik sekali. Oke, terima Enggak? kasih Baik, Bu Ibu, terima Bibah. kasih. Bisa diterima Ibu Rita? Ya, Boleh saya menyimpulkan sedikit tadi dari Bu Bibah mungkin tambahannya untuk proses ke depannya lebih melihat bagaimana aktivitas siswa dengan memberikan ice breaking untuk menjeda konsentrasi. Begitu ya Bu Bibah untuk Ya, betul, betul, pelaksanaan betul sekali, Bu. kelas. Ya, Tuh. jadi mereka tetap ceria. Kalau anak-anak itu kan cepat jenuh ya, Bu ya, cepat capek. Jadi mereka itu keceriaannya masih stay, masih full gitu. Kalau mereka dengan terus kita genjot dengan semangat-semangat, jadi mereka tidak mudah lelah. Mereka tetap aktif seperti itu. Ya. Terima kasih Bu Bibah. Kembali saya persilahkan ke teman sejawat. Mau itu Pak Roi atau Bu Dian, silakan menyampaikan saran membangunnya. Baik, izin saya menyampaikan saran untuk tambahan pembelajaran dalam mengenalkan binatang ya Bu. Selain menggunakan media gambar atau boneka, kita juga bisa menggunakan permainan-permainan eh, word wall. Dengan word wall, anak akan lebih antusias karena mereka mendapatkan pengalaman baru dalam belajarnya mengenal binatang dengan ada banyak jenis permainan yang di dalam word wall itu. Nanti bisa sama Burita diaplikasikan itu untuk mengenalkan eh, apa namanya binatang melalui permainan word wall. Mungkin itu aja Ibu, silahkan. Terima kasih Bu Dian. Tadi Bu Rita, Bu Dian pun menyampaikan untuk menambah media pembelajaran berupa aplikasi Wordwall ya Bu Dian. Terima kasih sarannya. Kemudian ke teman sejawat yang terakhir yang paling ganteng, silakan Pak Roi. Ya, terima kasih Ibu DPL kepada Ibu DPL, kepada Bu Guru Pamong, Bu Bibah dan rekan sejawat Bu Rita. Mungkin hal yang ingin saya sampaikan adalah poin yang perlu kita ingat adalah siswa TK itu dunianya adalah dunia bermain ya. Jadi dalam prinsip pembelajaran mendalam itu yang paling dominan adalah porsinya joyful, sehingga harusnya joyful itu menjadi porsi yang paling banyak kita laksanakan, yang paling banyak kita berikan kepada siswa, karena memang dunianya anak TK ya dunianya bermain. Dengan bermain itu dibungkus pembelajaran seperti itu ya. Mungkin demikian, Bu. Baik, terima kasih Pak Roi. Terima kasih teman-teman. Izinkan saya menyimpulkan hasil refleksi dari teman-teman dan beberapa saran yang sudah diberikan. Tadi Bu Rita sudah menyampaikan bahwa secara umum pembelajaran yang sudah Bu Rita lakukan sudah optimal, namun ada poin di mana yang menjadi masalah, yaitu ada ketakutan, ada kejenuhan yang muncul pada siswa ketika Bu Rita hanya menggunakan satu media saja, yaitu boneka tangan, untuk mengenalkan
pemahaman para peserta didiknya akan hewan atau binatang di lingkungan sekitarnya. Dan ada beberapa solusi dari rekan sejawat juga guru Pamong bahwa bisa dengan menggunakan beberapa media, yang media itu tetap menggunakan konsep atau prinsip joyful gitu ya, menyenangkan bagi siswa dan ditambah dengan ice breaking. Mungkin itu yang tadi disampaikan oleh rekan-rekan yang bisa saya tangkap. Selebihnya saya ingin memberikan hasil observasi atau hasil refleksi yang saya harus sampaikan untuk proses bertumbuh gitu ya, baik untuk Bu Rita sendiri maupun untuk saya pribadi dan umumnya untuk semuanya. Dari apa yang sudah Bu Rita sampaikan, saya yakin betul bahwa Bu Rita adalah seorang guru yang secara karakter memiliki kepribadian yang senantiasa menerima masukan dari rekan sesama rekannya gitu ya. Dan itu menjadi poin plus di mata saya, Bu Rita. Tidak semua orang bisa menerima saran gitu. Ibu Rita memiliki kepribadian itu gitu, membangun sekali gitu untuk kedepannya dan ini bisa dioptimalkan untuk kedepannya menjadi seorang guru profesional. Nah, selebihnya terkait pembelajaran Bu Rita, kalau saya mengutip teori dari Brunner, di mana ketika kita akan mengajarkan suatu konsep ke peserta didik gitu ya, kita mengejarkan konsep itu yang terdekat dulu dari lingkungan peserta didik. Mungkin ada istilah enaktif, ikonik, simbolik gitu ya. Ikonik itu tadi berupa boneka tangan gitu, tapi enaktifnya apa? Bu Rita bisa membawa kucing gitu, atau menunjukkan ke anak-anak bermain, keluar yuk kita lihat di luar ada apa hewan apa gitu. Oh ya ada ayam gitu, ada ini gitu kan, itu bagian dari hewan dan itu menurut Brunner dekat dengan lingkungan mereka gitu dan itu lebih bermakna. Satu itu dan tantangan ke depannya untuk di minggu depan pembelajarannya saya rasa nanti lebih ditekankan lagi tadi prinsip pembelajaran mendalamnya selain joyful, kebermaknaannya, meaningful, dan mindfulnya. Dari tujuan pembelajaran yang Bu Rita tulis di RPP gitu, saya melihat bahwa Bu Rita sudah menuliskan tujuan pembelajaran yang smart gitu ya, spesifik gitu. Apa topiknya? Hewan gitu. Bagaimana cara mengukurnya? Anak-anak menyebutkan beberapa hewan di lingkungan sekitar gitu. Tercapai tidak? Dan waktunya pun pas dengan apa yang Bu Rita laksanakan gitu ketika pembelajaran. Nah, itu poin pentingnya gitu. Selain itu, saya melihat bahwa Bu Rita pun melihat anak yang sedang bengong gitu ya di ruangan. Bu Rita langsung menyapa anak tersebut gitu. Terlihat bahwa Bu Rita adalah sosok yang bisa tanggap terhadap masalah, mencari solusi dari masalah yang saat ditemukan di lapangan gitu, adaptif sekali gitu. Nah, tantangan-tantangan itu, karakter-karakter positif itu menjadi tantangan di kemudian hari dan saya harap bisa muncul lebih jelas lagi di pembelajaran selanjutnya dengan memikirkan prinsip-prinsip yang tadi rekan sejawat sampaikan, prinsip pembelajaran yang mendalam dan menyenangkan. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam refleksi kali ini. Apakah ada tambahan dari Ibu Bapak sekalian? Cukup. Teh Rita, ada Sudah cukup, tambahan? Ibu. Iya, baik. Terima kasih Ibu Wiwin, Ibu Biba, dan juga Pak Roi serta Budian ya atas tanggapan serta saran dan masukannya yang ini sangat membuat saya termotivasi lagi untuk lebih baik lagi dan sangat menginspirasi ya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya. Mudah-mudahan saja saya bisa mengimplementasikan semua saran dari Ibu dan juga teman-teman semua. Terima Terima kasih. kasih Ibu. Terima kasih rekan-rekan. Saya ingatkan rekan-rekan bahwa refleksi kali ini saya mohon izin ya, sudah direkam sebagai bahan pembelajaran buat kita dan secara umum buat teman-teman nanti di kelas PPL. Jadi ini sudah terdokumentasikan dan semoga semua yang tersampaikan di sini adalah saran yang membangun untuk kita semua untuk tumbuh lebih baik lagi. Izin saya tutup refleksi kali ini. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.